Welcome to Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 3 Palu. Saat ini kita akan mempelajari mengenai manajemen waktu yang baik. Fase E, kelas 10, aspek kesadaran tanggung jawab dengan capaian layanan, berinteraksi secara harmonis dengan orang lain sesuai hak dan kewajiban. Ya, adik-adik sekalian, sesuai dengan judul materi yang Ibu sudah sampaikan di slide pertama, yaitu manajemen waktu yang baik. Di slide kedua ini ada kalimat yang mengatakan always be on time. Ya, betul sekali adik-adik. Di sini kita akan diajarkan bagaimana untuk selalu tepat waktu. Ayo belajar manajemen waktu dengan baik bersama Ibu Sarah Stefani Tangkealo, SPD. Ya, adik-adik sekalian, kemampuan manajemen waktu adalah solusi yang diperlukan jika akhir-akhir ini adik-adik sering merasa kewalahan atau overwhelmed saat menjalani kewajiban maupun aktivitas sehari-hari atau bahkan sampai burnout. Manajemen waktu yang baik tentunya mampu membantu individu dalam mengelola dan menyelesaikan segala aktivitasnya tanpa ada masalah. Betul sekali adik-adik, dengan adik-adik mampu memanajemen waktu dengan baik, tentunya adik-adik akan dapat menyelesaikan segala aktivitas adik-adik sehari-hari tanpa ada masalah, karena otomatis adik-adik bisa mengatur waktu dengan baik tanpa adanya satu aktivitas pun yang terbengkalai. Lantas, bagaimana sebenarnya cara time management atau manajemen waktu tersebut? Yuk pelajari bersama-sama. Nah, adik-adik, sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian manajemen waktu. Masing-masing individu pasti memiliki kesibukannya tersendiri. Manajemen waktu adalah bentuk upaya yang bisa dilakukan guna membagi porsi waktu yang Anda punya atau yang adik-adik punya untuk masing-masing kegiatan tersebut. Nah, adik-adik, ketika menerapkan strategi ini, adik-adik tahu kegiatan mana yang menjadi prioritas sehingga harus menerima porsi waktu yang lebih banyak daripada lainnya. Dengan kata lain, pengertian time management adalah upaya menentukan skala prioritas waktu agar tetap efektif digunakan dalam keseharian Anda. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah contoh dari keseharian adik-adik, aktivitas adik-adik mana yang menjadi prioritas utama. Nah, Ibu mau bertanya, adik-adik sekarang tanggung jawabnya sebagai apa? Sebagai pelajar kan? Nah, otomatis yang menjadi prioritas utama adik-adik ialah belajar. Nah, adik-adik, sedangkan pengertian manajemen waktu menurut para ahli, di sini Ibu mengambil menurut Bapak Abraham Maslow. Abraham Maslow menyampaikan bahwa konsep manajemen waktu adalah memahami seberapa penting elemen waktu yang kita punya dalam hidup serta menetapkannya untuk memenuhi kebutuhan. Baiklah adik-adik, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat manajemen waktu. Yang pertama yaitu hidup teratur. Dengan melakukan pengelolaan waktu yang baik, porsi 24 jam yang Anda punya akan terbagi efektif sesuai skala prioritas kegiatan. Dengan mengelompokkannya ke dalam skala-skala prioritas, hidup sehari-hari yang kita lakukan akan lebih teratur. Yang kedua, disiplin. Dengan pembagian yang sudah ditentukan melalui pengelolaan waktu tersebut, adik-adik juga akan terbiasa hidup disiplin. Memang, menyesuaikan melakukan kegiatan apa pada jam berapa pada awalnya terasa sulit untuk dilakukan. Namun, dengan membiasakan dengan habit tersebut akan menuntun adik-adik untuk hidup disiplin. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Berhubungan dengan kedisiplinan yang bisa didapatkan dalam keseharian Anda, produktivitas juga akan semakin meningkat. Dengan disiplin melakukan suatu kegiatan di jam-jam tertentu akan memudahkan Anda untuk mengatur pengerjaan tugas lainnya. Nah, adik-adik,
Manfaat manajemen waktu yang keempat ialah target terpenuhi. Selanjutnya, manfaat manajemen waktu adalah target-target terpenuhi. Dengan produktivitas yang meningkat, artinya semakin banyak kewajiban yang terselesaikan, sehingga goals yang sudah disusun di awal juga ikut terpenuhi. Yang kelima, atau yang terakhir, ialah mengurangi stres. Terpenuhinya target secara tidak langsung juga membantu untuk mengurangi stres. Bayangkan saja jika adik-adik tidak melakukan pengaturan waktu dengan baik. Pasti ada beberapa kebutuhan yang tanpa disadari terbengkalai begitu saja. Hal tersebut akan menimbulkan kecemasan tersendiri. Menghindari resiko yang diakibatkan dari kelalaian tersebut, manajemen waktu adalah upaya yang tepat untuk dilakukan. Baiklah adik-adik, sekian paparan materi dari Ibu, semoga bermanfaat dan semoga kalian semua bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu di materi selanjutnya. See you!